pesan dari klien kami tetap sama ya, tetap sama ya. Mohon agar masyarakat itu tidak terlampau gampang percaya ya kepada influencer ya yang kemudian menyampaikan sesuatu, review sesuatu di media sosial tanpa fakta hukum. Misalkan ada review tentang sebuah produk padahal dia tidak mempunyai kapasitas, dia melanggar peraturan Badan POM Perpres 80/17 ya. Kalau memang klien kami mempunyai kesalahan, silahkan laporkan terhadap BPOM seperti itu. Kira tambahan? Jadi ini masalah adanya seperti kita lihat bersama ada di TikTok maupun di YouTube, adanya doktip yang menyampaikan bahwa katanya klien kami produknya melanggar hukum. Ini perlu kita pertanyakan kapasitas dia. Dia itu manusia yang biasa, bukan luar biasa. Yang punya hak untuk menentukan itu adalah BPOM. Jadi kalau doktip selalu mengatasnamakan masyarakat, buktikan mekanisme melalui BPOM. BPOM yang punya hak. Individu tidak bisa kecuali ditunjuk oleh BPOM. Ini suatu bahan bagi kami untuk kami analisa kembali. Ini apa sikap yang demikian? Kami akan ambil tindakan hukum nantinya. Ya, bisa saya tambahkan untuk sidang hari ini ya, sidangan hari ini. Ini adalah memberikan bukti dokumen atau surat. Ya. Penggugat sudah selesai memberikan bukti. Hari ini juga tergugat selesai memberikan bukti. Ya, semua bukti sudah masuk. Tapi ada hal yang lucu yang perlu kami sampaikan. Ini lucu-lucuan. Penggugat ini menyampaikan banyak fotokopi perjanjian ya antara Nikita dengan pihak-pihak lain ya. Itu nilainya hanya puluhan juta dibikin tertulis. Sementara katanya ada perjanjian dengan Dr. Reja yang nilainya katanya 4 miliar tapi tidak tertulis. Ya, lucunya 20 juta tertulis, 4 miliar tidak tertulis ya. Yang lucunya lagi ya, 20 juta buat perjanjian tertulis disebut pihak-pihaknya ya, namanya, KTP-nya, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya disebut semua di perjanjian 20 juta ya. Hak dan kewajibannya juga disebut di perjanjian 20 juta. Apa haknya Nikita, apa kewajibannya, apa haknya pihak lain, apa kewajibannya. Tapi sementara dengan Dr. Reja yang katanya punya kerjasama 4 miliar, pihaknya tidak jelas siapa dengan siapa. Apakah Mail dengan Dr. Reja, apakah Nikita dengan Dr. Mufid, tidak jelas siapa. Ya. Kemudian hak dan kewajibannya juga tidak jelas. Apa yang harus dilakukan Nikita, apa yang harus dilakukan Dr. Reja, tidak pernah jelas apa yang harus dilakukan. Kapan pembayaran harus dilakukan. Tapi pada saat sidang hari ini kami buktikan dengan putusan pengadilan ya, bahwa Dr. Reja memberikan 4 miliar diperas itu dengan catatan kalau 4 miliar tidak dikasih, maka Nikita akan terus menjelek-jelekkan Dr. Reja. Itu faktanya ya. 4 miliar dikasih agar Nikita tidak membuli ya, agar tidak membuli. Itu intinya, itulah bukti yang kami masukkan pada hari ini. Dan supaya media tahu ya, masalah tidak ada kesepakatan dari perjanjian yang ada adalah pemerasan. Ya jelas ya semua ya. Itu bukti hari ini. Bang, bagaimana Bang? Jadi sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan peraturan oleh BPOM tahun 2025, bahwa yang mereview itu tidak bisa individu, tapi harus BPOM. Untuk itu kami harapkan kepada kepala BPOM, tolong sikapi dengan tegas oknum-oknum, khususnya ini doktip yang mereview merek yang merupakan saingan dia. Jadi kami tanda tanya, ini ada apa sebenarnya? Mau menghancurkan bisnis atau apa? Buktikan dong melalui mekanisme yang ada, bukan coa-coa di depan media. Ini yang kita sesalkan. Sebagai yang menyatakan dia dokter, tolong mekanisme hukum laporkan ke BPOM. Jadi benar nggak ini review dia? Jadi intinya ya, dokter ini ya mencari makan dengan membuli Dr. Reja. Cari makanlah yang benar ya. Banyak cara cari makan yang benar. Jangan cari makan dengan membuli Dr. Reja, menfitnah, menjelek-jelekkan Dr. Reja ya. Bertobatlah ya. Kalaupun ada sesuatu yang salah, proses secara hukum. Jangan melalui media dijelek-jelekkan. Tiap hari Dr. Reja salah melulu.
Ya, janganlah jadi penjahat, ya. Jadi orang baik, bertobatlah. Apalagi ini dekat ini bulan apa ini? Lebaran kan, maafan ya. Janganlah berbuat dosa melulu kerjaannya. Ya. Tapi ada langkah Tapi hukum iya, dari kan- pihak gereja Gladysnya. Kalau kita siapkan semua, apa yang kita punya perizinan semua, dokumentasi, apa izin BPOM, izin edar, apa semua, apakah salah merusak tubuh orang apa tidak, kan sudah jaga semua itu. Jadi jangan digosipkan lah, jangan dibully. Itu lengkap semua datanya. Bisa kami tunjukkan semua, ini bukan omong kosong. Yang tukang bully itu, dokter TV itu tukang bully itu yang omong kosong. Jadi Iya, untuk mempertegas Bang. Selalu di sini, jadi apa untuk menjatuhkan dokter Reja supaya kosmetiknya nggak laku, supaya kosmetiknya dokter yang laku, itu tujuannya. Maka saya bilang cari makan lah yang betul. Yang cari makan dengan menjatuhkan orang cari makan itu teori apa loncat katak itu di bawah di naik ke atas itu teori katak itu. sendiri menegaskan jadi akan melaporkan atau tidak. Nah, itu gini. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara konstruksi hukum, seseorang itu dilarang membuka rahasia dagang milik orang lain. Ya. Dalam Undang-Undang 30 tahun 2000 diatur. Satu. Yang kedua, yang mempunyai kewenangan dalam melakukan hal ini adalah berdasarkan Perpres 80/2017 itu Badan POM. Lalu karena adanya ya perbuatan huru-hara 2 tahun belakangan ini, sehingga kemudian Badan POM mengeluarkan peraturan Badan POM yang tahun 2005, saya lupa nomor berapa, yang artinya ya tidak mengizinkan orang lain yang tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan review. Nah, kemudian saya perlu sampaikan bahwa soal laboratorium yang digunakan untuk menguji ya produk-produk milik orang lain itu yang mempunyai legal standing adalah Badan POM, ya, lab Badan POM. Ya, kalau lab-lab yang lain itu kan harus mendapatkan sertifikasi dari BSN. Ya, jadi kalau kemudian kalau kita itu mereview dengan tidak mempunyai legal standing, kemudian dengan niat yang menurut kami, dugaan kami niat jahat, ya kalau ditanya kepada kami apakah akan ada langkah hukum, pertama kami berharap agar Badan POM tegas terhadap peraturan Badan POM yang sendiri tentang tidak mengizinkan review oleh pihak lain. Yang kedua, kalau Badan POM tidak tegas dalam hal ini, ya kami akan juga lakukan upaya-upaya hukum. Karena apa? Kami kan mempunyai hak, ya, klien kami punya hak untuk tidak dibuka rahasia dagangnya yang oleh pihak lain yang tidak mempunyai legal standing. Seperti itu. Ya, jadi saya tambahkan ya, itu alat labnya BPOM itu canggih, ya bukan abal-abal, ya. Dokter itu labnya itu abal-abal, ecek-ecek. Ya, cuman karena mulutnya lebih canggih daripada alatnya, semua terprovokasi. Ya, tapi kalau kecanggihan alat BPOM itu jauh 1000 kali di atas labnya dokter. Jadi nggak usah ngomong dia macam-macam ya. Lab itu abal-abal dia itu. Ya kalau mau percaya labnya BPOM. Ya kalau media mau tahu yang betul, tanya ke labnya BPOM. Apa yang betul? Ya, itu yang kita percaya. Kalau labnya dokter tidak kita percaya itu. Ya omong kosong itu ya. Supaya paham semua ya, jangan selama ini kita diam, selama ini kami diam gitu. Tapi kami lihat melunjak, ya melunjak gitu. Hati-hati aja lah. Jangan coba-coba melunjak kemana-mana. Selama ini kami diam memang, tapi sekarang kami nggak mau diam. Kalau masih diteruskan, kami akan ambil proses hukum. Ya, jelas ya. Itu agenda selanjutnya berarti tanggal 31 Maret apa Ya. Pak? Agenda saksi daripada penggugat. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Udah mulai. Mayusnya udah ada. Gini-giniin aja masih sedang. Oh. Oke. Antrian dengan 20